Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi semua saudara-saudara dan kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saat ini kita akan beribadah melalui ibadah virtual yang hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jemaat kita, Ibu Pendeta Kori Siruru STH. Terpujilah Allah kita dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa berkarya dan terus memelihara hidup kita, yang oleh Roh-Nya pula kita dimampukan menjalani hidup ini dalam berbagai keadaan, secara khusus dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan kepada Allah, sebagaimana tema ibadah saat ini untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Tegar di tengah tekanan, tumanan lan agan mabanda. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Allah. Kita merespon ajakannya sebagaimana kata Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Besertamu juga. Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, bersama-sama kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 139
ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku, Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah ketahui. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita nyanyikan bersama Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Kita terbuka mengakui segala kelemahan dan dosa kita agar kita tetap layak di hadapannya. Mari mengaku dosa dengan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan.
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan karena kita percaya dalam menjalani kehidupan ini hanya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1, 8 dan 9, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami datang membawa hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa.
Dan melalui persembahan kami yang kami berikan lewat pundi ini Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memberkati dan menerima persembahan kami sebagai ungkapan syukur hidup kami kepadamu Bapa atas pertolongan Tuhan bagi kami semua. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami Tuhan tetap memberkati, dan biarlah persembahan ini Bapa dapat ditata, dikelola dengan baik di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami di Jemaat Tanjung Marano ini. Dan Tuhan berkenan memberkati persembahan yang ada dalam kehidupan kami. Ajarkan kami dengan penuh bijaksana untuk mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami masih dimungkinkan untuk beribadah virtual pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah Roh Kudus Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntunan Roh Kudus Tuhan jugalah yang akan berbicara kepada hamba-Mu yang penuh terbatas ini, sehingga dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyuran yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentengkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Demikian pembacaan pertama. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan menyatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kedua. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berdiri. Kita mendengarkan Injil Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 12 sampai 25. Injil Matius pasal 13 ayat 12 sampai 25. Saya minta maaf. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang jawab pembacaan firman Tuhan disebut berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memberlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Kure sumanga puang. Kadami kadami kure sumanga puang. Silakan kita duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali, salam sehat bagi kita semua. Kita patut bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap diperkenankan Tuhan untuk beribadah secara virtual pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang telah dibaca akan kita renungkan bersama secara khusus dari Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 yang menjadi bahan utama kita pada pagi hari ini. Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43, di situ Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ada persamaan antara lalang dan gandum ini, yaitu sama-sama ditaburkan, atau ini adalah sebuah benih yang ditaburkan di satu ladang. Jadi dalam satu ladang itu ada dua jenis yang ditaburkan, ada dua jenis benih yang ditabur, yaitu lalang dan gandum. Si penabur yang pertama, yaitu si pemilik ladang, menaburkan benih yang baik, yaitu benih gandum. Tetapi dalam waktu yang sedikit berbeda, yaitu pada waktu yang tidak diketahui pada malam hari, maka datanglah juga si penabur lain yang menabur benih, yaitu ilalang. Sama-sama tumbuh di tanah yang sama, sama-sama memperoleh air dan udara. Nah, di sini kita melihat bahwa benih ini atau lalang dan gandum ini tumbuh secara bersamaan. Itu persamaannya. Tetapi tentu ada maksud Tuhan Yesus untuk menyampaikan perumpamaan ini. Apa maksud Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Dalam pembacaan kita ayat 36 sampai 43 adalah merupakan penjelasan yang cukup jelas. Jadi dari berbagai perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan inilah yang paling jelas. Yesus tentu memiliki maksud untuk perumpamaan ini. Kristus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan yang kelihatan, kerajaan Allah yang kelihatan, yaitu gereja-gerejanya, akan ada yang baik dan yang jahat sepanjang zaman itu. Dan si jahat dan si baik itu akan tumbuh bersama pada zaman itu juga. Di antara orang-orang yang mengaku pengikut-pengikut Kristus akan ada keduniawian yang membawa kepada kemurtatan, namun akan ada juga ketaatan dan kesetiaan yang menuntut kepada hidup
yang kekal. Pada akhir zaman atau pada musim menuailah orang fasik akan dibinasakan. Ya, ketika hamba Tuhan itu melihat bahwa ada lalang yang tumbuh di kebun gandum itu, hamba si Tuhan ini mengatakan apakah dia harus memisahkan. Tetapi si Tuhan ini melarangnya. Tentu ada maksud mengapa si Tuhan ini melarang hambanya untuk mencabut ilalang itu. Sebab itu tadi, bahwa antara lalang dan gandum akan tumbuh bersama. Dan ketika waktu menuai, disitulah lalang dan gandum akan dipisahkan. Apa itu? Kapan itu? Yaitu pada akhir zaman. Dan siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang akan mencabut lalang dari gandum. Perumpamaan ini juga mau menceritakan bahwa Kristus mengingatkan murid-muridnya yang sejati agar jangan terkejut bila melihat kejahatan di dalam lingkungan kerajaan. Jadi jikalau ada kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan atau lingkungan anak-anak Tuhan, murid-murid yang sejati tidak perlu terkejut bahwa sudah dijelaskan dalam perumpamaan ini, ada ilalang dan ada gandum. Jadi si jahat dan si baik akan bertumbuh bersama-sama. Dan ketika hal itu terjadi, murid-murid tidak perlu lagi terkejut bila menemukan hal tersebut. Kristus juga mengajak murid-murid yang sejati bagaimana mengalahkan pengaruh dan melawan iblis dan para pengikutnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Hal berikut adalah Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia. Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia. Di mana saja benih-benih itu akan ditaburkan, pada kapan saja, tempatnya di mana, semuanya ditaburkan tanpa pandang bulu atau tidak dipilih-pilih. Tetapi di seluruh dunia, Injil dan orang percaya, benih yang sejati itu akan ditanam. Demikian jugalah yang dilakukan oleh iblis. Iblis juga akan menanam para pengikut-pengikutnya di mana saja sesuai keinginannya. Dan Tuhan, Sang pemilik ladang itu, mengizinkan hal itu terjadi. Mengapa itu terjadi? Sebab akan ada masa menuai, akan ada akhir zaman di mana disitulah terjadi penghakiman bagi semuanya, penghakiman bagi si jahat dan si baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita mengetahui apa yang menjadi pekerjaan si jahat, si baik. Pekerjaan si baik adalah menyampaikan Injil kebenaran Kristus. Lalu yang menjadi pekerjaan utama para pengikut iblis atau si jahat di dalam kerajaan sorga yang kelihatan, yaitu di dalam gereja, adalah melemahkan kekuasaan firman Allah. Jadi pada satu sisi, si baik ingin menyampaikan kebenaran dan kekuasaan firman Tuhan itu disampaikan kepada seluruh dunia. Tetapi di satu sisi yang lain, si jahat, yaitu para pengikut iblis, ingin melemahkan kekuasaan firman Allah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan guru-guru palsu.
keadaan adanya para pengikut si jahat ini di antara umat Tuhan akan berakhir ketika Allah pada akhirnya membinasakan segala orang jahat pada akhir zaman. Dan itu kita lihat di dalam pembacaan kita. Di ayat 41 dikatakan, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Lanjut ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, sekalipun lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, menerima air dan udara yang sama, tetapi pada waktunya Tuhan akan memisahkan lalang dari gandum. Dan dari situ jelaslah bahwa gandum tetap menjadi gandum dan lalang menjadi lalang, yang tentu akan disingkirkan dan dicampakkan ke dalam dapur api. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga tentunya kehidupan kita. Di sekitar kita, kita akan menemukan banyak sekali kebaikan. Tetapi di satu sisi tentu kita juga akan melihat ada begitu banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Bukankah Tuhan itu sungguh baik? Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa Tuhan mengizinkan si jahat hadir di tengah-tengah yang baik? Saudara, waktu Tuhan akan dinyatakan. Akhir zaman akan menunjukkan kepada kita yang mana yang akan dicampakkan dan yang mana akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sekalipun lalang dapat menghimpit gandum, sekalipun lalang bisa saja tidak bertumbuh, tidak menghasilkan bulir-bulir yang baik, tetapi kita percaya bahwa gandum tetaplah gandum. Dia sejak ditanam akan menjadi gandum, tidak akan pernah berbuah menjadi lalang. Demikianlah juga kita ketika kita menyatakan menerima kasih Kristus dan menyatakan kesetiaan kita kepada Kristus, maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita berhak memperoleh warisan kerajaan Allah. Ini berita yang sungguh membahagiakan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi meskipun umat Tuhan itu akan mengalami tekanan, kita dilayakkan Tuhan disebut sebagai umat kepunyaannya. Kita dilayakkan Tuhan untuk disebut sebagai anak-anak Allah, sebagaimana yang disampaikan di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 25. Dan ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan itu akan berakhir pada akhir zaman. Dan untuk kita bisa tegar di tengah tekanan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita senantiasa tetap terus percaya dan setia kepada Kristus, karena hanya kepada Dia sajalah kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan kehidupan yang kekal tersebut. Tetaplah tumbuh menjadi gandum, tetaplah
yakin sekalipun dalam kehidupan kita akan menemukan tekanan, tetaplah percaya kepada Kristus, tegarlah di dalam kesetiaan kita, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, pemilik kerajaan Allah, pewaris kerajaan Allah. Dengan demikian, kita akan menyatakan siapa sesungguhnya diri kita, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah, kita berasal dari surga. Maka kesanalah juga hidup dan kehidupan kita tujukan. Menghadapi COVID-19 ini, mari kita tetap tegar. Meskipun saat ini para ilmuwan masih berjuang untuk menemukan vaksin dari virus ini, kita tidak tahu kapan vaksin itu ditemukan. Namun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang sulit itu, kita mungkin hidup di dalam tekanan pada masa-masa sekarang ini, yaitu tekanan karena pengaruh-pengaruh atau dampak dari COVID. Kita tetap berdiri teguh dan tegar dalam iman percaya kita. Yakinlah Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, firman-Mu memperlihatkan kepada kami dengan jelas siapakah kami ini. Dan dengan penuh keyakinan kami menjawab Tuhan, bahwa kami adalah benih gandum yang tumbuh subur di ladang Tuhan. Namun benih gandum itu akan mendapatkan tekanan-tekanan. Tuhan, tegarkanlah hati kami, kuatkanlah kami, agar kami tetap setia di dalam iman percaya kami, sehingga pada akhir zaman nanti kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Ini kami Tuhan yang datang berserah kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama, yaitu kita bersyukur bersama dengan keluarga yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli, yaitu keluarga Bapak Yulianus Payung dan Ibu Fatmawati tanggal 20 Juli, keluarga Bapak Andarias Tupa dan Ibu Rianti Romba tanggal 21 Juli. Kita bersyukur juga bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari anak terkasih yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli, yaitu anak Julian Excel Pratama, saudara Jumianus Delita Mangali tanggal 22 Juli. Anak Atri Yulpianata Peter tanggal 24 Juli, Bapak Petrus Toding, Bapak Yulianus Biu tanggal 25 Juli. Kita juga mendoakan orang tua kita, saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit, lanjut usia, dan dalam proses pemulihan, yaitu Bapak RH IPA, Nyonya Dina Upalantang, Bapak Ibu Emrito, Ibu Brendina Diau, Oma Elis Tandirerung, Bapak dan Ibu MT Somalinggi, Bapak Daniel Lepong, Ibu Rosalina Membia, Bapak Heli Gedien, Bapak Estepanus Mangali, masing-masing dirawat di rumah. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena Tuhan menyertai kami di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih atas persekutuan kami di gedung gereja ini.
Terima kasih untuk persekutuan yang dialami dan dirasakan oleh keluarga-keluarga di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan yang tanpa batas itu, Tuhan yang maha hadir itu, hadir di setiap tempat-tempat yang kami alami untuk beribadah. Entah itu di rumah tangga kami masing-masing ataupun di gedung gereja ini, kehadiran Tuhan boleh kami rasakan. Melalui firman Tuhan, kami boleh memahami dan merasakan bahwa Tuhan hadir di sini. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tentu ini mengakibatkan adanya tantangan-tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kiranya Engkau menolong kami agar tetap teguh melakukan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan dan kelahiran mereka. Biarlah Tuhan melengkapi setiap ungkapan sukacita mereka. Kami juga datang berdoa untuk orang tua kami dalam masa lansia. Tuhan tetap memberikan kesehatan, hikmat, kemampuan agar terus merasakan kehadiran Tuhan dalam usia-usia yang masih Tuhan anugerahkan bagi orang tua terkasih kami. Bapa di surga, kami juga datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, yang mengalami proses pemulihan, baik itu dirawat di rumah mereka masing-masing, pun juga saudara-saudara kami ya Tuhan, yang masih berjuang melawan COVID-19, yang terpapar karena COVID-19, pun juga para medis yang berjuang untuk merawat sesama kami yang mengalami sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk sesama kami jemaat Tuhan yang mengalami musibah karena banjir bandang di Masamba. Ada begitu banyak kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan ini Tuhan, yang kehilangan keluarga, yang sampai saat ini belum diketahui keberadaan, masih dalam pencaharian. Oh Tuhan, Engkau memberkati semua tim yang melakukan pencarian ini, sehingga boleh menemukan sesama-sesama kami atau kekasih-kekasih kami yang bergumul. Berkati keluarga-keluarga yang harus mengungsi karena bencana ini. Berkati sesama kami, semoga dapat memberikan bantuan kepada mereka sehingga dapat meringankan segala beban sesama kami yang ada di Masamba. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di gedung gereja ini di dalam tugas kami masing-masing. Kami sebagai liturgis, lektor, pianis, kantoria, multimedia, semua kami yang terlibat, oh Tuhan, Engkau beri kami hikmat kebijaksanaan untuk tetap setia melayani Engkau. Berkati majelis gereja yang tidak melayani pada pagi hari ini, berkati juga jemaat Tuhan yang harus tetap beribadah di rumah ya Tuhan karena kondisi COVID-19 ini. Karena kami percaya meskipun kami berada di rumah, Tuhan hadir di sana. Allah Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan dan menibakan kami dengan penuh selamat, dan dari situ kami boleh melanjutkan pujian dan syukur kami. Dan berkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka, biarlah kasih Tuhan juga melingkupi mereka. Ini syafaat kami Tuhan, ini permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kepada kami semua doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kasih Tuhan mengiringimu. Pergilah, yakinlah bahwa Allah tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyanyi dari NKB 128 ayat 1, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di jarakku di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Ditawan gelap, ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari yang indah ini, di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.